Kita semua kan sering banget ya membangun hidup kita di atas nilai-nilai moral tertentu. Kita bikin tembok yang jelas gitu, mana yang benar, mana yang salah. Tapi pernah kepikiran nggak, gimana kalau kasih yang sejati itu justru tugasnya merobohkan tembok-tembok itu? Nah, kisah Zakheus ini bakal menantang cara kita melihat orang lain, dan mungkin yang lebih penting lagi, cara kita melihat diri kita sendiri. Oke, jadi ini perjalanan kita. Kita bakal lihat gimana kita seringnya membangun tembok-tembok moral itu, terus kita bakal masuk ke sebuah kisah yang luar biasa kuat, dan yang paling penting, kita akan cari tahu apa artinya semua ini buat kita, di sini dan sekarang ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita semua tuh punya kecenderungan alami untuk bikin kategori-kategori. Coba aja lihat di media sosial kita, siapa yang kita ikuti, siapa yang kita hindari. Sadar nggak sadar, kita memisahkan orang berdasarkan tindakan mereka, reputasi, atau latar belakangnya. Dan akhirnya menciptakan pembagian yang jelas banget. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kita melakukan ini? Kalau mau jujur, seringnya ini soal rasa aman kan? Kita merasa lebih aman, lebih benar, kalau kita menjaga jarak dari orang-orang yang kita anggap berdosa. Ya, buat melindungi reputasi kita, menghindari masalah, atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Nah, ini dia nih visualnya. Ini tuh kayak tembok nggak kelihatan yang kita bangun setiap hari. Di satu sisi ada kita, orang-orang yang merasa bermoral, aman, layak. Terus di sisi lain ada mereka, yang kita cap cacat moral, yang kita pikir sebaiknya dihindari, yang rasanya terbuang. Inilah mentalitas kita lawan mereka yang jujur aja udah mendarah daging dan ya sangat merusak. Dan nggak ada contoh yang lebih kuat tentang gimana tembok ini dirobohkan selain dalam sebuah kisah dari kota kuno Yericho. Di sanalah Yesus ketemu sama perwujudan sempurna dari kategori mereka tadi, seorang pria bernama Zakheus. Zakheus ini bukan orang berdosa biasa loh, dia itu kepala pemungut cukai, simbol pengkhianatan dan keserakahan pada masanya. Dia memeras bangsanya sendiri demi keuntungan penjajah. Singkatnya, dia adalah orang yang paling gak mungkin diajak bergaul sama orang baik-baik. Mau masuk ke rumahnya, wah itu sama sekali gak kepikiran. Dan disinilah momen radikalnya terjadi. Coba perhatikan baik-baik. Yesus gak teriak dari bawah, "Zakheus, bertobat dulu sana." Enggak, dia malah bilang, "Aku harus menumpang di rumahmu." Kata harus itu luar biasa. Ini bukan sekedar undangan biasa. Ini adalah sebuah pernyataan yang meruntuhkan semua tembok sosial saat itu. Tindakan radikal ini langsung memecah belah orang banyak. Satu momen kasih karunia, tapi memicu dua reaksi yang benar-benar bertolak belakang. Lihat deh betapa kontrasnya ini. Di satu sisi ada Zakheus, si pendosa, yang dipenuhi sukacita murni. Mungkin ini pertama kalinya seumur hidupnya dia merasa dilihat sebagai manusia. Di sisi lain ada kerumunan orang baik yang malah dipenuhi sungut-sungut. Mereka nggak bisa lihat manusianya, yang mereka lihat cuma pelanggaran aturan moral mereka sendiri. Nah, ini dia intinya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Soalnya, urutan peristiwanya itu benar-benar membalikan logika kita tentang bagaimana seseorang bisa berubah. Logika dunia kan biasanya begini, kamu harus beresin dirimu dulu, kamu harus buktikan kalau kamu itu layak, kamu harus bertobat, baru deh nanti kamu akan dijangkau dan diterima. Tapi kisah ini menunjukkan urutan yang sebaliknya. Yesus nggak nunggu Zakheus berubah. Dia menawarkan penerimaan dan kasih duluan. Justru perjumpaan dan penerimaan tanpa syarat inilah yang jadi katalisator transformasinya. Ini kebenaran yang radikal. Kasih itu bukan hadiah buat mereka yang sudah berubah, tapi kasih adalah mesin yang mendorong perubahan itu sendiri. Oke, sekarang mari kita bawa pelajaran ini dari Yericho kuno ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa artinya ini buat kita-kita yang hidup di dunia yang juga penuh dengan tembok penghakiman? Coba deh kita berhenti sebentar dan benar-benar pikirkan, siapa Zakheus dalam hidup Anda? Siapa orang yang paling cepat Anda hakimi? Orang dengan pandangan politik yang berbeda? Tetangga yang gaya hidupnya nggak Anda setujui? Mereka ada di mana-mana, di setiap komunitas. Terus gimana caranya kita bisa niru teladan radikal ini? Oke, ada 3 langkah. Pertama, kenali dulu tembok kita sendiri. Siapa sih yang secara otomatis kita hindari? Kedua, kita yang ambil inisiatif. Seperti Yesus, kita yang gerak duluan. Dan ini penting banget ya, ini bukan berarti kita setuju sama perbuatan mereka. Sama sekali bukan. Ini artinya, kita bisa melihat lebih jauh dari perbuatan itu dan mengakui kalau mereka juga manusia yang berharga.
Dan yang ketiga, jadilah saluran pemulihan bukan penghakiman. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita punya tembok atau enggak, tapi tembok siapa yang akan kita beranikan diri untuk robohkan minggu ini. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kasih yang seperti yang kita lihat tadi ternyata tidak mengenal batas.